Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Bercerita tentang perjuangan mantan perampok menyelamatkan banyak budak dari seorang gubernur. Dibintangi oleh Nicolas Cage yang berperan sebagai hero sang penyelamat. Sophia Butile berperan sebagai Barnes, si wanita yang diperbudak. Film ini disutradarai oleh Shaun Sono dan dirilis pada tahun 2020. Berawal di sebuah bank, terlihat dua pria bernama Hiro dan Psycho berniat untuk merampok bank tersebut yang berada di sebuah kota kecil bernama Samurai. Terlihat Hiro terus memaksa kasir untuk menyerahkan uangnya, sedangkan Psycho menodongkan senjatanya kepada seorang anak. Dan 10 tahun kemudian, wanita bernama Sushi menatap seorang samurai bernama Yasujiro. Ketika Yasujiro masuk, terlihat wanita bernama Barnes bersama dua temannya mencoba kabur dari kota samurai. Di sini mereka berhasil memasuki mobil dan mulai merasakan kebebasan. Di pagi harinya, Barnes terbangun dari mimpi buruknya. Ketika Barnes keluar, dirinya sudah berada di sebuah penjara terbuka. Dengan menangis, Barnes berteriak, "Aku bukan tahanan." Lanjut di kota samurai, semua orang terlihat bahagia tanpa adanya masalah. Saat gubernur muncul, banyak orang menyambutnya dengan sukaria. Sedangkan Hiro yang sudah dipenjara selama 10 tahun, dibawa keluar untuk menghadap gubernur. Hiro ditangkap dengan tuduhan merampok bank dan pembunuhan. Gubernur mulai menjelaskan bahwa cucunya bernama Barnes telah menghilang. Ia memberikan tugas kepada Hiro untuk membawa kembali cucunya dengan imbalan kebebasan. Mendengar itu, Hiro segera mengambil pakaian yang diberikan gubernur untuk memakainya. Sementara Sushi mulai bernyanyi dengan diiringi semua orang. Lanjut, gubernur memberitahu tempat yang akan didatangi Hiro. Ia menjelaskan kalau tempat yang akan Hiro datangi penuh dengan supranatural. Kemudian, gubernur memperlihatkan foto cucunya bernama Barnes. Ketika Hiro berbicara, beberapa orang berniat menyerangnya. Namun, Hiro dengan mudah mengalahkan mereka. Di saat Yasujiro turun tangan, beberapa orang langsung tewas dengan katananya. Gubernur memperingatkan melawan Yasujiro adalah kesalahan, karena belum pernah ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian gubernur meminta Hiro memakai bajunya dengan benar. Sebelum itu, Hiro menakuti orang di sekelilingnya. Ketika baju terpasang, beberapa tombol merah menyala. Gubernur menjelaskan baju itu memiliki bahan peledak di setiap tombolnya. Jika Hiro memaksa untuk melepaskan bajunya, perangkat yang tertanam di baju itu akan segera meledak. Baju itu juga dilengkapi dengan sebuah alat deteksi. Hiro harus membawa Barnes kembali dalam 5 hari. Setidaknya bertemu Barnes sebelum 3 hari. Dan membuat Barnes menyebutkan namanya agar perangkat di bajunya tidak meledak. Setelah mendengar semua penjelasan gubernur, Hiro menggunakan mobil yang disiapkan gubernur. Namun ia tidak pergi. Hiro malah turun dari mobil dan pergi menggunakan sepeda. Hiro terus mengayuh sepedanya hingga tak terlihat. Dan tiba-tiba, Yasujiro muncul membawakan mobilnya karena waktu Hiro sangat singkat. Di perjalanan menuju penjara, mobil Hiro dihadang sekelompok orang yang dinamakan Ghostland. Hiro dengan cepat tancap gas untuk menabrak mereka. Namun, Hiro tidak menabrak siapapun. Ia hanya menabrak gundukan tanah. Di saat Hiro sedang pingsan, ia memasuki alam bawah sadar dan melihat seorang anak yang tewas terbunuh karena perampokan mereka 10 tahun lalu. Ketika sadar, Hiro sudah berada di dalam gerobak dibawa oleh beberapa orang misterius. Sekelompok orang aneh yang dipimpin pria bernama Ratman menghampiri. Namun Hiro yang kesal berusaha mengusir mereka. Hiro melihat semua tempat yang dilewatinya terlihat sangat aneh. Sesaat kemudian, banyak orang berpakaian aneh menyambutnya.
Di sana juga terlihat sebuah jam besar. Bahkan banyak orang menahan jarum jam tersebut untuk berdetak. Sebab jika jam itu berdetak, tempat itu akan meledak. Kemudian seorang wanita bernama Yasu memegang darah Hiro dan mengatakan kalau Hiro memiliki darah merah kental. Yasu menyebutkan Hiro adalah pahlawan mereka yang muncul dalam ramalan. Semua orang langsung bersorak mengelilingi Hiro. Begitu juga dengan Ratman beserta teman-temannya. Setelah itu, kepala pengelola penjara bernama Enos muncul. Enos mengatakan seharusnya kau berterima kasih karena diselamatkan oleh Ratman. Kemudian Enos menanyakan maksud kedatangan Hiro ke tanah penjara mereka. Hiro menjelaskan kalau ia mencari seorang wanita sambil memperlihatkan sebuah foto. Banyak orang mengatakan mereka mengetahuinya. Tapi sekarang Barnes berada di manekin atau di balik manekin. Hiro segera membuka satu persatu topeng manekin. Hingga akhirnya ia menemukan Barnes. Namun Barnes tidak bisa berbicara. Karena dianggap semua kekuatannya telah diambil oleh hantu Ghostland. Dengan kesal, Hiro mencoba memaksanya. Dan tiba-tiba peledak di bajunya berbunyi. Hiro langsung menenangkan diri dan memperlihatkan foto teman-teman Barnes kepadanya. Setelah melihat foto itu, akhirnya Barnes bersedia mengikuti Hiro. Sebelum keluar gerbang penjara, Hiro meminta bahan bakar kepada Ratman untuk mobilnya. Setelah mengisi bahan bakar, Hiro meminta Barnes mengucapkan namanya pada mic yang berada di tangannya. Namun Barnes masih tidak berbicara sedikit pun. Kemudian Hiro melepaskan manekin yang tertempel di tubuh Barnes. Lanjut, Hiro membuka mulut Barnes dan memberinya minum. Namun Barnes tidak menelannya, ia malah menumpahkan airnya. Melihat itu, hasrat Hiro mulai muncul. Dan tiba-tiba, satu tombol peledak di celana Hiro berbunyi. Hingga akhirnya tombol itu meledak. Hiro segera merasakan kesakitan yang luar biasa karena satu buah miliknya meledak. Di saat pingsan, Hiro kembali memasuki alam bawah sadarnya. Kali ini ia melihat saat dirinya dan Psycho merampok. Ketika memasuki bank, tujuan Hiro hanya menginginkan uangnya. Namun, Psycho malah membunuh banyak orang di sana. Melihat beberapa orang terbunuh, Hiro segera menghajar Psycho. Mereka bertarung hingga keluar bank. Di tengah pertarungan itu, polisi muncul. Psycho berusaha melawan polisi, sedangkan Hiro mencoba kabur dari sana. Karena terdesak, polisi mulai menembaki mereka hingga menewaskan seorang ibu, serta melukai seorang anak yang ternyata adalah Barnes. Ketika tersadar, Hiro segera meminta maaf dengan mengatakan, ia adalah orang yang menyebabkan Barnes tertembak di waktu kecil. Tiba-tiba, bus yang berisi sekelompok orang misterius muncul menyerangnya. Hiro mencoba melawan, namun perangkat di lengan kanannya berbunyi dan akhirnya meledak. Malam harinya, terlihat semua orang berkumpul di penjara termasuk Hiro dan Barnes. Mendengarkan cerita Yasu dan yang lainnya tentang masa lalu tempat yang mereka tinggali sekarang. Berawal ketika kecelakaan bencana di Jalan 244. Di zaman menara nuklir, sebuah reaktor besar cukup kuat untuk menjadi penggerak sebuah kerajaan. Namun, di balik itu semua terdapat limbah beracun. Saat limbah beracun dibawa oleh mobil truk, truk tersebut bertabrakan dengan mobil yang membawa narapidana, sehingga membuat ledakan yang menewaskan semua narapidana tersebut. Kebakaran terus berlangsung hingga merayap ke bawah tanah yang berisi limbah beracun. Itulah kenapa mereka terus berjuang menahan jarum jam agar tidak berdetak, supaya tidak terjadi ledakan dari dalam bawah tanah. Hiro bertanya bagaimana mereka keluar dari sana. Yasu menyebutkan Barnes adalah manusia yang tidak bersalah. Mereka memohon bantuan Hiro untuk memberikan Barnes kesempatan untuk membimbing mereka segera keluar dari sana. Esok harinya terlihat alat di tangan Hiro meminta Barnes menyebutkan namanya. Barnes beberapa kali menyebutkan namanya sehingga perangkat peledak itu berhenti berbunyi. Namun Hiro masih tidak sadarkan diri. Barnes hanya bisa menangis sambil terus membangunkan Hiro.
Malam harinya, di kota samurai terlihat banyak wanita melayani dan memuja gubernur. Akan tetapi, gubernur hanya ingin Sushi berada di dekatnya. Saat Sushi menolak, Sheriff terus memaksanya. Gubernur yang kesal langsung marah karena mengingat Barnes belum juga pulang. Sheriff segera meyakinkan gubernur kalau Hiro akan membawa Barnes kembali. Mendengar itu, gubernur meminta Yasujiro mengambil uang dan menghamburkannya. Semua wanita berteriak memperebutkan uang tersebut. Namun, Sushi juga berteriak mencoba menghentikan mereka. Tiba-tiba, Sheriff mengatakan pengkhianat telah tiba. Gubernur segera mengatakan kalau si pengkhianat telah menghasut Barnes untuk kabur. Si pengkhianat itu mulai menjelaskan kalau kaburnya Barnes adalah keinginannya sendiri. Gubernur yang kesal langsung memanggil Yasujiro. Saat itu juga Yasujiro menghampiri si pengkhianat dan meletakkan bunga mawar dengan raut wajah terpaksa. Hingga akhirnya Yasujiro membunuh si pengkhianat. Esok harinya di penjara terlihat Enoch sedang membacakan kisahnya. Kemudian terlihat beberapa orang berdebat membicarakan Hiro. Tiba-tiba Barnes muncul dan memberitahu kalau sekelompok Ghostland telah muncul. Beberapa saat kemudian Hiro juga muncul dengan tangannya yang terluka. Hiro mulai menceritakan tentang mimpinya yang melihat reruntuhan dan banyak orang yang menderita. Namun orang-orang ini malah membantu Hiro untuk menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. Malam harinya di kota samurai terlihat ada banyak sekelompok pengacau terus memanggil Yasujiro. Saat itu juga Yasujiro segera turun membantai mereka semua. Tiba-tiba seorang wanita mengatakan kepada Yasujiro untuk meninggalkan gubernur. Karena ia mengetahui Yasujiro hanya terpaksa mengikutinya. Mendengar perkataan wanita itu, Yasujiro hanya terdiam. Sedangkan Barnes, ia terbangun dari mimpi buruk tentang dirinya saat menjadi manekin. Esok harinya di penjara terbuka, semua orang bekerja seperti biasanya. Sedangkan Hiro yang menaiki tangga dan berkata, besok kita akan pergi. Banyak orang mengatakan mustahil untuk meninggalkan penjara tersebut. Dengan berbicara lantang, Hiro berusaha meyakinkan mereka dengan nasihatnya. Hiro memberikan mereka dua pilihan. Tetap tinggal dan membusuk di penjara itu atau mengikutinya pergi. Setelah itu ia meminta Ratman untuk menyalakan semua mobil di sekitar mereka. Semua orang mulai membantu dengan mengumpulkan semua barang bekas yang bisa digunakan. Banyak orang memandangi mereka dengan heran. Namun Hiro bersama yang lainnya tidak menghiraukannya. Mereka tetap melanjutkan persiapan. Hingga malam hari terlihat mereka terus bekerja dengan gembira. Di saat Enoch membacakan kisahnya, orang-orang segera pergi menjauh. Karena mereka lebih tertarik melihat Ratman bekerja. Di pagi harinya, Hiro juga selesai memasang besi di lengannya yang terluka. Ketika semua orang berkumpul, mereka segera berjalan maju. Dan tiba-tiba, sekelompok Ghostland muncul. Seorang pria botak dengan wajah terbakar berkata, "Apa kalian tidak mengenaliku?" Saat Hiro terus menatapnya, akhirnya ia menyadari kalau pria itu adalah Psycho, teman perampoknya. Hiro langsung menghampirinya dan di sana ia menyadari bahwa kecelakaan yang diceritakan Yasu adalah bus tahanan yang dinaiki Psycho. Dan Psycho yang ada di hadapannya sekarang bukanlah manusia. Mereka semua adalah hantu tahanan yang sekarang menjadi pengikut Psycho. Hiro memberitahunya bahwa orang yang mereka sakiti telah membantunya. Karena mereka juga membutuhkan bantuan Hiro untuk mengeluarkan semua orang dari penjara. Mendengar semua itu, Psycho memahaminya. Ia memberitahu penjahat yang sebenarnya adalah gubernur. Psycho memerintahkan Hiro membawa Barnes pergi menemui gubernur dan membunuhnya untuk menyelesaikan semua masalah. Beberapa saat kemudian, Psycho bersama anak buahnya menghilang bersama dengan munculnya ledakan yang diceritakan Yasu. Malam harinya, gubernur beserta semua orang di kota samurai berkumpul di jalan menunggu kedatangan Barnes. Di saat Barnes dan Hiro tiba, gubernur segera memeluk Barnes. Hiro meminta kunci untuk melepas bajunya, namun gubernur tidak memberikannya. Hiro segera mengancam untuk membunuh Barnes. Melihat itu, gubernur langsung memanggil Yasujiro. Tiba-tiba, Sushi menembakkan meriam mesin hingga menewaskan banyak orang. Setelah itu, Hiro mulai bertarung melawan semua anak buah gubernur.
Sedangkan Barnes yang membawa Sushi yang tertembak untuk bersembunyi. Ketika bertemu dengan Yasujiro, ternyata Yasujiro malah membantu Barnes menghabisi orang-orang yang mengejarnya. Di sisi lain, Hiro juga terus bertarung. Begitu juga dengan Barnes yang ikut membantu setelah mengamankan Sushi. Kembali ke Hiro, setelah mengalahkan banyak musuh, ia bertarung melawan Yasujiro. Di pertarungan itu, Hiro berhasil membunuh Yasujiro menggunakan pedangnya. Berpindah ke gubernur, terlihat ia meminta Sushi ikut dengannya. Untungnya, Barnes muncul tepat waktu. Ia segera membunuh gubernur sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan gubernur selama ini kepada mereka. Melihat kunci tergeletak di tanah, Hiro langsung mengambilnya dan segera menonaktifkan baju peledak yang ia pakai. Berpindah ke penjara, setelah mendengar gubernur sudah tewas, mereka semua bersorak atas kemenangan Hiro. Bahkan mereka membiarkan jamnya berdetak, hingga membuat penjara itu hancur meledak. Keesokan harinya, Hiro, Barnes, dan Sushi masih terlihat berada di kota samurai. Setelah memperhatikan kota itu, Hiro mengatakan, kota samurai akan menjadi tempat terindah suatu hari nanti. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gaisan babuhan pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Saya lagi di rumah deh guys. Bodoh amat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.